Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas Binaan SMP kami, yakni Bapak Farlan Ismail SPD MM, dan yang kami hormati sebagai sekolah penyelenggara yakni SMP Islam Tanjung dan beserta kepala sekolah lainnya, dan tak lupa pula kepada para dewan guru yang saya hormati. Untuk hari ini dalam penyelenggaraan penilaian kinerja kepala sekolah PKKS 2024 SMP Darul Ulum 1 oleh pengawas pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, yakni beliau Bapak Farlan Ismail SPD MPD, yang telah mengizinkan untuk sekolah kami melakukan presentasi. Baik, di pagi hari ini presentasi yang kami akan sampaikan kepada jenengan semua yakni tentang visi misi SMP Darul Ulum 1. Oke, next. Jadi di latar belakang SMP Darul Ulum 1 merupakan satuan SMP yang ada di Jalan Desa Prajan Camplong. Proses pembelajaran dalam sekolah tersebut masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang mengakibatkan siswa kurang aktif dan belajar, rendahnya motivasi peserta didik dalam belajar, dan kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Untuk memahami pembelajaran dan menghindari perasaan jenuh peserta didik, maka menggunakan media pembelajaran sangat membantu. Oke, next. Di dalam daftar isi untuk visi misi bagian 1 ada bagian 2, bagian 3, bagian 4. Di bagian 1 menyampaikan visi dan misi sekolah kami yakni SMP Darul Ulum 1 yang akan kami presentasikan sebentar lagi. Bagian 2 pengertian dari visi dan misi kami. Bagian 3 pentingnya dan komponen visi dan misi sekolah. Di bagian 4 proses penyusunan visi dan misi sekolah. Next, terakhir visi misi SMP Darul Ulum 1. Oke, next. Penyampaian visi dan misi dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai upaya untuk mempresentasikan visi misi sekolah yang pusat pada peningkatan kualitas satuan pendidikan di sekolah kami SMP Darul Ulum 1 tentunya. Oke, next. Pengertian visi dan misi. Di visi dan misi ini, sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan, di mana visi sekolah merupakan gambaran peserta didik. Di misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk menunjukkan visi tersebut, tentunya di sekolah kami yakni SMP Darul Ulum 1. Oke, next. Pentingnya visi dan misi sekolah khususnya di sekolah kami. Yang pertama mengarahkan, ada 4 poin di situ, ada 4 poin pentingnya visi dan misi sekolah. Yang pertama mengarahkan, yang kedua meningkatkan, yang ketiga mendorong perbaikan yang berkelanjutan, dan terakhir membangun identitas. Baik, di dalam mengarahkan visi dan misi kami memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Di kedua meningkatkan visi, misi dan inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk membangun dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya, tentunya visi dalam progres pembelajaran. Mendorong perbaikan yang berkelanjutan, jadi mendorong
perbaikan yang berkelanjutan di visi misi sekolah kami, yaitu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. Jadi menjadi dasar untuk mengevaluasi dari visi sebelumnya ke visi yang akan datang ini, program yang terarah ke tahun depan ini, dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Terakhir, membangun identitas visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat diberarti publik. Oke, next. Komponen visi dan misi sekolah. Ada 4 tujuan Bapak Ibu di sini. Di slide kami ada 4 tujuan. Yang pertama, tujuan strategis. Yang kedua, keunikan, nilai-nilai luhur, dan landasan. Yang pertama di tujuan strategis. Tujuan strategis di sekolah kami SMP Darul Ulum 1 tentunya yaitu dicapainya sekolah dalam jangka panjang. Yang kedua, visi tentang keunikan, sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dengan sekolah lainnya. Ketiga, nilai-nilai luhur. Visi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti termuatnya dalam profil pelajaran Pancasila. Jadi misi kami tidak luput dari Pancasila. P5 itu. Landasan, visi misi berlandasan yang kokoh berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan. Next. Proses penyusunan visi misi sekolah. Di situ ada 3 poin. Yang pertama, analisis dan merumuskan citra, menyusun langkah strategis. Di analisis yaitu ditentukan identifikasi kebutuhan, kondisi, dan tantangan. Jadi yang kedua, merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Sesuai dengan slide yang tadi, merumuskan cita menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. 3. Menyusun langkah strategis. Berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun visi atau langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut berjalan dengan baik. Next. Visi SMP Darul Ulum 1 dan misi SMP Darul Ulum 1. Kami tidak muluk-muluk untuk membuat sebuah misi. Yang penting visi dan misi tersebut berjalan lancar, sudah alhamdulillah. Jadi visi kami simpel, membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Karena di pendidikan sekarang khususnya untuk melakukan peserta didik menumbuhkan akhlakul karimahnya itu sulit Bapak Ibu. Bahkan hampir tidak dilakukan oleh banyak sekolah. Jadi kami memiliki visi tersebut bertujuan agar siswa kami sopan santun dalam berbudi, membentuk generasi yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif untuk menyongsong masa depan. Sedangkan misi kami, 1. Menginterpretasikan nilai-nilai Islam dan akhlakul karimahnya. 2. Karena di situ kami hidup di lingkungan pondok. Jadi kami menterkaitkan nilai-nilai tersebut. 2. Mengembangkan program pendidikan terpadu, mewujudkan sarana prasarana pembelajaran yang memadai. 4. Mewujudkan sistem pembelajaran yang aktif dan kreatif. Baik, next. Terima kasih. Jadi itulah visi dan misi kami. Mungkin sebelum kami menutupnya, kabarnya ada di situ ada sesi pertanyaan kepada audien. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Oke, Bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Karimullah dari sekolah SMP
Al-Azhar Karanggayam. Di sini observasi dari SMP Darul Ulum 1. Saya tuh terima kasih atas kesempatannya. Saya tuh mau bertanya hanya sedikit. Soalnya di sini menerangkan tentang pentingnya visi dan misi sekolah. Di sini saya mau bertanya, bagaimana seandainya sekolah tidak mempunyai visi dan misi, hanya berdirinya sekolah saja, tapi isinya masih mengambang. Cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin saya bisa menyampaikan jawaban tersebut. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Karimullah dari SMP Al-Azhar. Pertanyaan barusan, bagaimana jika sekolah tersebut tidak memiliki visi dan misi, hanya mengambang begitu saja, berjalan begitu saja? Jika sekolah tersebut tidak memiliki visi dan misi, menurut kami mungkin sepakat mungkin nantinya jawaban saya dengan audiens. Jika sekolah tersebut tidak memiliki visi dan misi, maka sekolah tersebut tidak akan pernah berkembang. Kenapa demikian? Karena pentingnya visi dan misi. Visi itu ibaratnya tujuan. Sedangkan misinya itu strategi bagaimana cara melakukan visi tersebut. Jadi ketika kita tidak sekolah kita, instansi kita tidak memiliki tujuan dan strategi, maka sekolah tersebut tidak akan pernah berkembang. Ibaratnya kita ibaratkan kepada kapal. Kapal kalau tidak ada nakodanya, maka kapal tersebut akan berlayar tetapi tidak akan menemukan tujuan. Walaupun di sekolah tersebut, di instansi tersebut memiliki warga sekolah atau memiliki guru yang kompeten atau memiliki guru yang bersifat inovatif, kreatif, tetapi kalau tidak ada visi dan misi di sekolah itu, maka percuma. Seakan-akan sekolah itu hanya berjalan begitu saja, tidak ada arahan, tujuan dan strategi bagaimana mengembangkan sekolah tersebut. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Mungkin ada sesi pertanyaan satu kali lagi. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Sinta Devi dari SMP Islam Nurul Huda Rabesen. Tadi Bapak memaparkan visi dari sekolah Panjenengan membentuk generasi berakhlakul karimah, cerdas, kreatif untuk menyongsong masa depan. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mewujudkan visi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekolah kepada sekolah Nurul Huda, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawabnya. Di pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara mewujudkan visi dan misi di sekolah kami dalam membentuk generasi yang berakhlakul karimah sesuai dengan visi dan misi kami Bapak Ibu.
di Darul Ulum, yaitu membentuk generasi yang berakhlakul karimah secara kreatif untuk menempat masa depan. Dijelas itu misi dan di Darul Ulum meningkatkan nilai-nilai Islam dan akhlakul karimah. Jadi tujuannya untuk mencapai visi dan misi tersebut, SMP Darul Ulum sebagai bentuk mewujudkan visi dan misinya ke 1 tahun ke depan ini, Ibu, yaitu tujuan jangka pendeknya untuk 1 tahun kami membentuk agar visi kami dan misi kami itu tujuannya kepada siswa, membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlakul karimah. Yang kedua, menyelenggarakan suatu proses pembelajaran yang bersifat inovatif, kreatif, dan bisa siswa itu berpikir secara kritis, memberikan suatu gagasan, ide-ide baru. Jadi tujuan itu untuk visi misi kami, Ibu. Gimana, Ibu? Cukup? Baik, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu untuk memberikan kesempatan kami mempresentasikan dari visi sekolah kami, dan terima kasih kepada pengawas binaan kami yakni Bapak Farhan Ismail SPDMM yang telah memberikan kesempatan untuk sekolah kami melakukan PKKS. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.